Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Najwa Aulia dengan NIM belakang 137. Saya dari kelas 3D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya, yaitu terkait dengan pemikiran maqasid syariah menurut Imam Asy-Syaitibi. Tapi sebelum masuk pada pembahasan, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, terutama pada Bapak Ahmad Otong Mustomi, LCMAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Maqasid Syariah. Mungkin masuk saja pada poin pertama pembahasan, yaitu biografi singkat Imam Asy-Syaitibi. Imam Asy-Syaitibi memiliki nama lengkap, yaitu Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Lakhmi Al-Gharniti Asy-Syaitibi, di mana beliau hidup di Granada, Andalusia pada abad 8 Hijriah. Banyak sejarawan menduga bahwa beliau lahir di Granada setelah keluarganya pindah ke kota Katifa yang jatuh ke tangan Raja Spanyol di tahun 1239 Masehi. Pada masa itu, Granada dipenuhi dengan praktik keagamaan yang menyimpang dan banyaknya bid'ah. Nah, beliau muncul sebagai ulama yang kritis dan berani untuk meluruskan praktik menyimpang tersebut dan mengajak masyarakat kembali kepada sunnah. Keberaniannya tersebut tercermin dalam karya-karyanya, yaitu terutama pada karyanya Al-Muwafaqat, yang menjadi tonggak penting teori maqasid syariah secara sistematis. Selain itu, beliau juga menulis Al-I'tisam untuk membahas bid'ah secara mendalam, dan juga Al-Ifadat wa Al-Insadat yang berisi catatan pengalaman guru dan murid beliau. Dalam belajar, Imam Asy-Syaitibi menimba ilmu dari para ulama di Granada, baik itu dalam bidang tafsir, filsafat, nahwu, dan qiraah. Beberapa muridnya seperti Abu Yahya bin Asim dan Abu Bakar bin Asih kemudian melanjutkan pengajaran beliau, menjadikan warisan ilmu Asy-Syaitibi tetap hidup hingga kini. Poin kedua yaitu konsep maqasid syariah. Landasan filosofis maqasid asy-syariah menurut Asy-Syaitibi adalah bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, bukan sekedar aturan formal. Akal manusia berperan dalam memahami tujuan syariah, tetapi tetap dalam kerangka wahyu. Imam Asy-Syaitibi membagi maqasid ke dalam dua perspektif utama. Yang pertama yaitu qasd asy-syar'i dan yang kedua yaitu qasd al-mukallaf. Di mana yang pertama yaitu tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan di mana syariah mudah dipahami oleh manusia serta menjadi hukum taklif yang wajib dijalankan oleh manusia, serta menempatkan manusia di bawah hukum Tuhan. Yang kedua yaitu tujuan manusia, di mana perspektif ini menekankan bagaimana mukallaf, yaitu manusia sebagai pelaksana syariat, menginternalisasi kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari. Terdiri dari 3 tingkat kebutuhan. Jadi ada 3 tingkat kebutuhan menurut Imam Asy-Syaitibi dalam tujuan mukallaf. Yang pertama itu ad-daruriyat atau kebutuhan dasar seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua yaitu ada kebutuhan sekunder atau hajiat yang mempermudah hidup, seperti contohnya yaitu kontrak bisnis syariah. Yang ketiga yaitu ada tahsiniyat atau kebutuhan pelengkap untuk memperindah dan menyempurnakan kualitas hidup seperti etika, adab, dan estetika dalam ibadah maupun ekonomi. Selanjutnya poin ketiga yaitu kemaslahatan dan kontribusi, di mana kemaslahatan atau maslahah adalah inti dari maqasid syariah. Semua hukum Islam bertujuan untuk memberi manfaat dan baik bagi individu maupun masyarakat. Imam Asy-Syaitibi menekankan bahwa maslahah harus bersifat umum, nyata, dan sesuai dengan tujuan syariah. Tidak boleh digunakan secara subjektif. Kontribusi utama beliau adalah merumuskan maqasid syariah secara sistematis dan metodologis, membuka ruang bagi ijtihad
kontekstual serta mempengaruhi hukum Islam modern dan ekonomi syariah. Pendekatan tersebut memungkinkan Islam tetap relevan dengan zaman, namun tetap berlandaskan wahyu. Poin keempat yaitu relevansi untuk era modern. Pemikiran Maqasid Imam Asy-Syatibi relevan untuk menghadapi tantangan kontemporer, di mana dalam hukum Islam modern, ia membantu melihat syariah sebagai rangkaian tujuan, bukan teks yang kaku. Dalam ijtihad kontemporer, pemikirannya memberikan kerangka untuk reinterpretasi hukum sesuai kondisi zaman. Dalam bidang sosial dan ekonomi, kerangka Maqasid membantu menentukan prioritas kebijakan, misal perlindungan harta, jiwa, dan agama, serta regulasi etika usaha dan investasi syariah. Dengan pendekatan ini, syariah menjadi fleksibel, tetap relevan, dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat. Jadi, pemikiran Imam Asy-Syatibi membantu kita memahami bahwa syariah bukan hanya sekedar aturan formal, tetapi sarana untuk mencapai kemaslahatan secara menyeluruh. Dengan memahami maqasid, kita bisa menjalankan hukum Islam secara bermakna, adaptif, dan tetap berlandaskan nilai-nilai wahyu. Terima kasih. Cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.